Halo, perkenalkan nama saya Rizky Nafita Gedoan. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Unstrat. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pindah tanam pada tanaman keladi. Jadi, untuk teman-teman sekalian yang belum tahu seperti apa sih jenis tanaman ini atau bagaimana sih model tanaman ini. Nah, kali ini kalian bisa lihat. Jadi sebelum kita melakukan pindah tanam, kalian harus tahu bahwa untuk tanaman keladi ini di daerah kami biasa disebut dengan nama BT ataupun kebataran. Jadi untuk tanaman ini memiliki dua jenis, yaitu ada yang jenisnya berwarna merah dan juga berwarna putih. Jadi di daerah kami, khususnya di desa saya, banyak yang sudah menanam jenis tanaman kebataran ini yang berwarna merah. Jadi mengapa mereka menanam yang warna merah? Karena mereka ingin dijadikan sebagai obat. Jadi untuk obat dari tanaman ini dia kita ambil untuk dijadikan obat penyakit gula. Banyak daerah kami, khususnya di daerah saya ini, sudah mengambil tanaman ini untuk dijadikan obat bagi penyakit gula. Jadi untuk teman-teman sekalian, jika ingin tahu keseruan kami berikutnya untuk melakukan pindah tanam, kalian bisa ikuti terus video ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana jenis tanaman keladi atau BT kebataran yang ada di daerah kami, ayo kita lihat. Nah, untuk teman-teman sekalian bisa lihat bahwa ini merupakan jenis keladi berwarna putih yang ada di kebun saya. Tunas-tunas yang muncul setelah dari bekas penggalian, muncul tunas-tunas baru dari batang-batang yang tertinggal, dan tunas-tunas ini akan diambil untuk dijadikan sebagai bibit untuk dipindahkan untuk ditanam kembali. Nah, caranya seperti ini, kita cabut, lalu kita potong daunnya. Prosesnya tumbuhnya seperti apa? Ini sudah punya batang. Nah, nantinya ini ketika dia berumur 5 atau 4 sampai 5 tahun, dia mulai akan muncul batang dan akan muncul umbi-umbian di dalamnya, biji-bijian, yaitu berupa buah. Dan ketika berumur 7 bulan ke atas, semakin baik dia karena semakin tua umbinya, dan itu sudah masa panen. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil contoh. Ini ada tanah masih kosong, ya, karena keunggulan tanaman ini yang pokok bahwa dia bisa menumpang akarnya, dia tetap akan bertumbuh. Nah, semakin bagus dia harus kita lihat, kami akan praktekkan. Coba ini dipegang dulu, kita tancapkan, ya, kayu, kita bongkar dulu. Kenapa harus dibongkar? Supaya umbinya banyak, dia akan banyak muncul umbi atau buah. Lalu kita masukkan, lalu kita bongkar lagi, ya, hanya sangat lembut. Ini hasilnya nanti akan sampai 20 bahkan lebih umbinya. Dia bisa besarnya, panjangnya bisa 1 lengan, bisa besarnya seperti, ya, pangkal betis. Itu berarti sudah masa panen atau sudah cukup tua dan sudah matang atau enak untuk dikonsumsi. Keunggulan keladi ini, di samping dia hanya untuk dikonsumsi hari-hari direbus, ini masih banyak masyarakat di daerah kami belum tahu bahwa keladi itu bisa dibuat krepek. Nah,
Sehingga kami menanam ini di samping dikonsumsi untuk masyarakat, untuk hari-hari bisa juga dibuat kerepek untuk dijual. Sehingga bisa menambah pendapatan dari petani itu sendiri. Jadi ini proses sederhana, sangat sederhana. Ya. Semakin kita gemburkan tanahnya, itu semakin banyak buah yang akan kita panen nanti. Ya. Jadi demikian untuk cara memindahkan. Kami saat ini sedang mengambil bibit untuk dipindahkan di lahan yang baru. Dan seperti ini caranya. Nah, ini sederhana karena bibit ini hanya menumpang di batang yang bekas untuk kita sudah ambil buahnya. Kita biarkan supaya dia bertumbuh untuk diambil bibitnya. Nah, sekarang ini sudah muncul. Ini kami akan jadikan bibit lagi untuk dipindahkan, untuk ditanam lagi di kebun yang baru. Jadi demikian untuk penjelasan sederhana. Tanaman ini memang cara menanamnya juga cukup sederhana, tidak sulit. Nah, ini salah satu contoh buah. Nah, tapi ini buah ini hanya tunggal karena dia hanya buah menempel dari batang. Tetapi kalau buah ini kita tanam kembali, nanti dia dari buah ini akan muncul lagi buah bercabang-cabang. Nah, sehingga itu yang dikatakan tadi bahwa bisa sampai 20. Ya, dari buah ini dia akan muncul lagi buah. Atau masyarakat petani biasanya karena belum tahu, mereka potong. Nah, potong di sini lalu tanam. Padahal setelah dalam pengamatan kami lebih cepat berbuah itu ketika ditanam sudah biji seperti ini. Nah, contoh ini banyak ini muncul ini buah-buah ini. Ini akan jadi buah ini. Nah, ini benjolan-benjolan ini akan jadi buah. Nah, jadi ini kami tidak usah potong lagi di sini karena itu nanti proses untuk berbuah lama. Tapi kalau dia sudah ada buah begini, itu prosesnya sangat cepat untuk bisa kita panen. Sebelum umur 7 bulan pun sudah bisa kita panen karena dia sudah punya buah. Dan dia tidak akan mati. Nah, demikian untuk penjelasan kami sementara untuk jenis yang warna putih. Nanti sebentar kami akan tunjukkan jenis yang warna merah. Dan kami akan tunjukkan juga buah yang sudah masa panen. Sebentar kami akan tunjukkan itu, kami akan ambil berapa biji untuk diperlihatkan hasilnya. Oke, untuk sementara di sini dulu kami akan mengambil bibit dulu untuk dipindahkan. Nanti kami akan tunjukkan yang warna merah, buah yang warna merah. Yang ini warna putih. Ya, jadi dalamnya putih. Tapi ada satu jenis dalamnya itu warna merah. Oke? Jadi ini merupakan proses pengambilan umbi untuk dipindah tanam di lahan yang baru. Kita bisa lihat sendiri. Prosesnya sangat mudah. Keladi ini dia memiliki batang yang berwarna agak kemerah unguan gitu. Dia berbeda dengan ini, yang ini putih, tidak punya warna merah seperti ini. Jadi untuk yang membedakan untuk keladi yang berwarna merah dan putih dapat dilihat dari batang yang jika kita bandingkan untuk tanaman pelepah. Untuk tanaman keladi yang berwarna merah dia agak kemerah unguan, sedangkan yang untuk tanaman keladi yang berwarna putih dia tidak memiliki warna seperti ini. Ini contoh. Jadi kita akan melihat contoh batang dari tanaman warna merah. keladi ini. Ini berwarna merah. Isinya merah. Nah, kalau ini isinya putih.
Ini bedanya. Jadi mereka memiliki beda dari umbi. Untuk umbinya yang berwarna putih dia tetap berwarna putih, sedangkan untuk yang warna merah dia memiliki umbi yang warna merah. Oke. Jadi teman-teman, kali ini kita akan melihat buah dari jenis keladi yang umbi warna merah. Jadi jika kalian ingin tahu, kita dapat melakukan panen dari umbi ini. Ayo. Jadi cara panen ada dua. Ada yang masyarakat mau suka cari cepat, dicabut. Oh, dicabut. Ada yang digali. Nah, digali hanya diambil umbi yang sudah besar. Ini sudah bekas ditanam kedua ya. Pertama sudah diambil, lalu batangnya kita tanam lagi sehingga dia tumbuh seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya. Ini sebenarnya belum masa panen, tapi untuk kita perlihatkan, kita ambil contohnya saja. Mungkin hasilnya juga tidak optimal karena ini sudah kedua kali dan tidak sebaik seperti pertama untuk cara tanamnya. Nah, kita hanya memperlihatkan saja caranya. Ini untuk keladi warna merah. Nah, mungkin isinya ini belum terlalu memuaskan karena belum cukup umur, tapi kita coba untuk kita perlihatkan. Nah, ini belum efektif atau belum, atau masih kecil ya. Ini banyak isinya kecil-kecil. Jadi teman-teman, ini proses pemanenan pada jenis tanaman keladi yang berwarna merah. Tapi di sini untuk buah ini masih kecil karena kita panen belum cukup pada waktu umur panen, sehingga yang dihasilkan buahnya masih kecil. Sekarang kita tanam lagi. Kita tanam. Baru kita timbun. Jadi ketika kita tanam, dia sudah memiliki umbi seperti tadi, itu akan lebih cepat dia menghasilkan buah. Apalagi kalau kita tanahnya kita gemburkan seperti ini. Dikandung maksud supaya buah itu cepat berkembang di dalamnya, dan dia akan menghasilkan buah yang banyak.